Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amala innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Hayyakumullah jami'an. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Ustaz, sehat Masya Allah. walafiat. Barakallahu fikum. Alhamdulillah sehat. Ya. Siap untuk menerima yang baru ya. Siap untuk mempelajari Ins- yang baru. Insya Allah. Teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Materi kita malam hari ini adalah illat isim ghairu munsharif. Illat ini maksudnya adalah dia keluar dari asal. Keluar dari asal yang membuat isim tersebut tidak boleh menerima tanwin. Itu maksudnya illat isim ghairu munsharif. Illat itu dia keluar dari asal. Karena dia keluar dari asal sehingga isim tersebut tidak boleh menerima tanwin. Nah, apa saja illatnya? Apa saja yang membuat dia keluar dari asal? Ya. Jadi isim atau illat isim ghairu munsharif itu terbagi menjadi dua. Kalau nggak salah semalam sudah Ana jelaskan ya. Isim ghairu munsharif itu terbagi menjadi dua illat ya. Tapi tidak apa-apa. Semalam itu sebagai mukaddimah saja. Insya Allah malam hari ini kita akan melangkah lebih jauh. Kita akan berkenalan lebih luas lagi tentang illat isim ghair munsharif. Gara-gara illat inilah isimnya tidak boleh menerima tanwin. Ya, simpelnya seperti itu. Gara-gara illat inilah isim tersebut tidak boleh menerima tanwin. Baik. Illat isim ghairu munsharif yang pertama, ya, illat satu. Maksudnya adalah isim ini tidak boleh menerima tanwin karena dia memiliki satu illat, ya, memiliki satu illat. Apa saja satu illat ini? Yang pertama adalah sighah muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu'. Apa itu sighah muntahal jumu'? Bentuk terakhir jamak. Sighah muntahal jumu'. Bentuk terakhir jamak. Artinya adalah setelah jamak ini tidak ada jamak lagi. Ya, tidak ada jamak lagi setelah jamak ini. Pokoknya dia terakhir, ya, terakhir. Misalkan ibarat kata kita memiliki 5 tangga. Maka sighah muntahal jumu' itu adalah tangga kelimanya. Nggak ada lagi jamak setelah itu. Tidak ada lagi tangga keenamnya. Ya, itu simpelnya untuk memahami ya. Sighah muntahal jumu' itu apa? Di sini disebutkan oleh penulis, sighah muntahal jumu' itu adalah isim yang dimana setelah apa namanya? Setelah alif taksir. Ya, setelah alif taksir. Simpelnya gini. Pokoknya setelah alif taksir ya. Setelah alif taksir ada 2 huruf atau 3 huruf. Ya. Itu sebagaimana yang disampaikan oleh para pensyarah
matan al-muqaddimah al-jurumiyah, ya. Jadi sighah muntahal jumu' itu cara untuk memahaminya adalah setelah alif taksir ada 2 huruf atau 3 huruf. Itu sighah muntahal jumu'. Biasanya dia memiliki wazan mafa'ilu. Contohnya masabihu. Oh, di sini ada ya. Setelah alif taksir ada 2 huruf. Contohnya masajidu. Masajidu ini wazannya mafa'ilu. Ini sudah gampang ya, karena kita tinggal murojaah pelajaran semalam saja. Kemudian setelah alif taksir, setelah alif taksir ada 3 huruf. Ada 3 huruf. Dan huruf keduanya sukun. Huruf keduanya sukun. Contoh masabihu. Alif mana yang harus kita perhatikan? Nah, teman-teman perhatikan alif setelah shad ini. Nah, huruf setelah alif taksir ini ada berapa? Kalau di masabihu, huruf yang terletak setelah alif ada 3. Ba, ya, ha. 3 huruf. Kalau masajidu kita lihat huruf yang terletak setelah alif taksir. Alif taksirnya di sini setelah sin alif. Maka kita lihat ada berapa huruf setelah alif taksir? Ada 2. Jim, dal. Kalau setelah alif taksir ada 2 huruf, itu wazannya mafa'ilu. Contohnya masajidu. Masajidu. Tidak boleh kita katakan masajidun. Kenapa? Isim ghairu munsharif. Isimnya tidak boleh menerima tanwin. Jika setelah alif taksir ada 3 huruf, huruf keduanya sukun atau huruf tengahnya sukun, contohnya masabihu, wazannya mafa'ilu. Tidak boleh kita katakan masabihun. Nggak boleh. Kenapa? Isim ghairu munsharif. Apa ilatnya? Sighah muntahal jumu'. Ya, bentuk terakhir jamak. Jadi kalau ditanya, kenapa masabihu tidak bertanwin? Jawabannya adalah karena isim ghairu munsharif. Dia memang isim tidak boleh menerima tanwin. Apa ilatnya? Ilatnya, misalkan ditanya, ada berapa ilatnya? 1. Apa ilatnya? Sighah muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu'. Ya. Wazannya bisa mafa'ilu, bisa juga mafa'ilu. Jadi seperti itu ya. Ana langsung berikan gambaran ketika prakteknya. Kemudian ada isim ghairu munsharif, dia punya 1 illat. Ya, punya 1 illat. Sebenarnya kalau kita ingin lebih luas lagi, ilat 1 ini dia lebih besar sebenarnya ilatnya dibandingkan yang 2 illat. Karena 1 illat ini kata para pensyarah matan al-ajrumiyah, dia menempati 2 illat. Ya, saking besarnya 1 illat ini dia menempati posisi 2 illat. Ya, saking besarnya. Nah, jadi kalau kita ditanya, mana yang lebih besar ilatnya? 1 ilat atau 2 ilat? Maka jawabannya adalah 1 ilat. Karena 1 ilat ini dia menempati posisi 2 ilat. Ya, menggantikan dua ilat, saking besarnya. Jadi ilat 1 ilat itu yang pertama sighah muntahal jumu' tadi udah, kemudian 1 ilat yang lainnya ada yang apa namanya? 1 ilat yang lainnya adalah alif ta'nis. Apa itu alif ta'nis? Alif ta'nis itu adalah alif yang mengandung makna perempuan. Dia ditujukan untuk perempuan. Itu maksud alifut ta'nis.
Alifut ta'nis itu terbagi menjadi dua. Ada alifut ta'nis al-maqsurah, ada alifut ta'nis al-mamdudah. Kalau alifut ta'nis al-maqsurah ini gampang ya. Kalau kata santri-santri itu alif yang menjulur ke bawah ya, atau ya yang enggak menjadi ya. Kata mereka itu ya yang enggak menjadi ya. Jadi alifnya itu menjulur ke bawah, dia menyerupai ya, tapi dia bukan ya, tapi alif. Itu namanya alifut ta'nis al-maqsurah. Contohnya apa? Ya, di sini contohnya ada 3 wazan. Wazan pertama fa'la. Contohnya da'wa, da'wa. Kemudian ala wazan fu'la. Contohnya uzma. Ini alifnya mengandung taknis semua, mengandung makna perempuan atau atau apa namanya? Dia di dijadikan taknis ya atau dijadikan perempuan. Dia mengandung makna perempuan atau dijadikan makna perempuan. Ya, seperti itu. Atau dianggap perempuan ya. Seperti itu ya. Seperti sayyarah. Sayyarah kan bukan perempuan ya. Tapi di situ dia dianggap taknis ya. Dianggap taknis. Kemudian ada juga wazan fi'la. Contohnya zikrah ya. Da'wa, uzma, zikra itu diakhiri dengan alifut ta'nis al-maqsurah. Dia diakhiri dengan alifut ta'nis al-maqsurah. Ustadz minta tolong diartikan contoh-contoh yang Ustadz tadi sebutkan, Afwan. Ya, sepertinya ada yang kenapa? Minta tolong diartikan contoh, arti dari contoh tadi, Ustadz. Taib. Dakwah artinya panggilan. Ya, dakwah artinya panggilan. Atau bisa juga doa. Uzma artinya besar. Zikro artinya nasihat. Nah, kemudian kita berpindah ke alifut ta'nis al-mamdudah. Alifut ta'nis al-mamdudah itu sebagaimana yang Anda sampaikan semalam, dia isim yang diakhiri dengan hamzah, tapi sebelumnya ada alif. Ya, isim yang diakhiri dengan hamzah, sebelumnya ada alif. Biasanya berwazan fa'la, fa'la'u. Contohnya hamra'u. Hamra'u ini merah. Tapi untuk mu'annas. Untuk mu'annas. Untuk perempuan. Atau dianggap mu'annas. Bisa juga berwazan fu'ala'u. Fu'ala'u. Contohnya fuqara'u. Ya, fakir miskin artinya. Fuqara'u kaum fakir. Kaum fakir.
Jadi itu ya. Ketika kita dapati alif ta'nis al-maqsurah seperti da'wa, uzma, zikra, dia tidak boleh menerima tanwin. Tidak boleh menerima tanwin. Kalau da'wa, uzma, zikra, nanti dia i'rabnya seperti i'rab eh, apa namanya? Dia seperti i'rab at-takdiri ya, karena diakhiri dengan alif maksurah atau alif lazimah. Karena dia isim maksur ya. Dia dirofa dengan dhammah muqaddarah dan dinasab dengan fathah muqaddarah dan dijar dengan fathah muqaddarah. Ya, karena dia isim maksur. Kalau alif ta'anis al-mamdudah, ya ini kelihatan sama kita harokat dhammahnya. Ya, beda dengan alif ta'anis al-maksurah. Dia hukumnya seperti hukum isim maksur. Dirofa dengan dhammah, dinasab dengan fathah. Ya. Kemudian dijar dengan fathah. Ya. Karena dia isim ghairu munsharif. Adapun alif ta'anis al-mamdudah, dia ini kelihatan oleh kita dhammahnya ya, hamra'u. Kalau kemasukan amil rofa, kalau kemasukan amil nasab hamro'a. Kalau kemasukan amil jar berarti hamro'a. Seperti itu ya, dia tidak boleh bertanwin. Itu pertama. Kemudian dia dijar dengan fathah. Dijar dengan fathah. Itu ciri khas atau hukum isim ghairu munsharif. Jadi isim ghairu munsharif, ilat pertama yaitu satu ilat itu sudah kita bahas ya. Yang memiliki satu ilat itu terbagi menjadi dua. Ada sighah muntahal jumu' ya, yang wazannya mafa'ilu, dan ada juga mafa'ilu ya, masajidu, masabihu. Kemudian yang satu ilat, yang kedua adalah alifut ta'nis. Alifut ta'nis ini ada alifut ta'nis al-maksurah ya, ada alifut ta'nis al-mamdudah. Kalau alifut ta'nis al-maksurah berwazan fa'la, fu'la, fi'la. Kemudian kalau alifut ta'nis al-mamdudah dia berwazan fa'la'u atau fu'ala'u. Nah, kemudian kalau kita dapati sebuah isim dia memiliki satu ilat, sighah muntahal jumu' atau alifut ta'nis, maka isim tersebut tidak boleh bertanwin. Tidak boleh bertanwin. Seperti itu ya, tidak boleh bertanwin. Kemudian kita masuk ke ilat atau kita masuk ke dua ilat. Isim ghairu munsharif juga tidak boleh bertanwin jika dia memiliki dua ilat. Dua ilat. Ilat pertama itu wasfiyah. Ya. Wasfiyah. Ilat kedua alamiyah. Sebenarnya penulis ini sedang menguraikan ilat ma'nawiyahnya. Dari ilat ma'nawiyah ini kemudian beliau arahkan atau tarik ke ilah lafziyah. Ya. Karena ilat ma'nawiyah itu ada dua. Wasfiyah dan alamiyah. Nah, yang ada di depan kita wasfiyah dan kedua alamiyah, ini ilat ma'nawiyah namanya. Ilat ma'nawiyah. Nah, ilat ma'nawiyah ini dia nanti digandengkan dengan ilat
lafziyah. Jadi teman-teman sekalian, isim ghairu munsharif ini tidak boleh menerima tanwin jika dia memiliki dua illat. Satu illatnya di ma'nawiyah, satu illatnya di lafziyah. Kalau hanya memiliki satu illat saja, misalkan di ma'nawiyah, tapi di lafziyahnya nggak ada, berarti batal sebagai isim ghairu munsharif. Nggak sah. Jadi dia harus bertanwin. Contohnya Muhammadun misalkan. Muhammadun itu hanya memiliki satu ilat saja. Apa ilatnya? Ilat ma'nawiyah, yaitu alamiyah, sebagai nama. Tapi tidak ada ilat di lafziyah, maka batal menjadi isim ghairu munsharif. Dia harus bertanwin. Jadi Muhammadun. Kita kembali ke laptop, ya. Isim ghairu munsharif yang memiliki dua ilat ini, pertama wasfiyah, ya. Wasfiyah. Wasfiyah ini dalam tanda kurung ilat ma'nawiyah, ya. Jika wasfiyah ini bertemu dengan wazan fi'il. Contoh afdalu. Afdalu itu lebih baik artinya. Yang lebih baik. Kemudian wasfiyahnya bertemu dengan ziyadah alif wan nun. Contoh kaslanu. Nggak boleh kita katakan kaslanun. Kenapa? Dia memiliki dua ilat. Ya. Ilat pertama wasfiyah, ilat kedua ziyadah alif wan nun. Ya. Sebenarnya apa yang dituliskan oleh penulis ini agak bingung ya bagi teman-teman yang masih pemula. Jadi anak ulangi, wasfiyah ini ilat ma'nawiyah. Kemudian bertemu dengan ilat lafziyahnya. Ilat lafziyahnya itu adalah wazan fi'il, ziyadah alif wan nun, dan udul. Itu ilat lafziyahnya. Adapun ilat ma'nawiyahnya itu wasfiyah atau sifat. Nah, itu ya. Kalau ada wasfiyah, kalau ada ilat ma'nawiyah, yaitu wasfiyah, kemudian ada ilat lafziyahnya, wazan fi'il, ziyadah alif wan nun, udul, atau adal, maka dia mamnu minas sorof, nggak boleh bertanwin. Nah, contoh misalkan, di sini kan ada afdolu. Coba teman-teman perhatikan, afdolu. Afdolu di sini kenapa dia tidak boleh bertanwin? Dia memiliki dua ilat. Apa ilat pertamanya? Ilat pertamanya adalah wasfiyah. Nih, wasfiyah. Ilat keduanya adalah wazan fi'il. Ya. Yang kedua ilat lafziyah, yaitu wazan fi'il, menyerupai wazan fi'il. Afdalu. Afdalu ini menyerupai fi'il. Sama seperti kita mengatakan amsahu. Aku sedang menghapus. Dan dilihat dari wazannya sama. Afdalu amsahu. Berarti dia menyerupai fi'il. Afdalu tidak boleh bertanwin karena dia memiliki dua ilat. Ilat pertama karena dia wasfiyah, mengandung sifat. Yang kedua mengandung ilat lafziyah. Apa itu? Wazan fi'il. Contoh yang kedua, kaslanu. Nggak boleh juga bertanwin. Kenapa? Memiliki dua ilat. Ilat pertamanya adalah wasfiyah. Ya, ada di sini wasfiyah. Berupa sifat. Yang kedua, memiliki ilat lafziyah. Apa itu? Ziyadah alif wan nun. Ya, penambahan alif dan nun. Kaslanu. Ya. Kemudian sulasu yang ketiga. Sulasu yang ketiga. Ini juga tidak boleh bertanwin. Dia memiliki dua ilat. Ya. Ilat pertama, ilat ma'nawiyah, yaitu wasfiyah, mengandung sifat. Yang kedua, ilat lafziyah. Apa itu? Adal. Adal atau udul. Ya.
Jadi adal itu dia apa namanya? Suatu isim yang dirubah dari yang dirubah ke bentuk yang lain, tapi dari segi makna sama dia. Jadi sulasu itu artinya asalnya adalah salisun. Salisun, seperti itu. Ya, itu ilat lafziyah yang apa namanya? Itu ilat dua ilat yang pertama, ya. Jadi ilat lafzi maknawiyahnya wasfiyah jika bertemu dengan ilat lafziyah wazan fi'il, wasfiyah bertemu dengan ziyadah alif wa nun, wasfiyah bertemu dengan udul, maka mamnu' minas sorof. Tidak boleh bertanwin, dilarang bertanwin. Kalau hanya memiliki satu ilat saja, nggak boleh. Harus bertanwin. Kecuali satu ilatnya sigoh mutahal jumu' atau alif ta'nis. Baru dia mamnu' minas sorof. Ya. Kemudian, dua ilah yang lain. Ya. Dua ilah yang lain. Yang pertama, alamiyah. Di sini juga penulis menyebutkan alamiyah ini dia termasuk ilat maknawiyah. Jadi yang di sebelah kiri itu ilat maknawiyah, yang sebelah kanan itu ilat lafziyah. Itu simpelnya ya. Sama yang di atasnya juga. Wasfiyah itu ilat maknawiyah. Sebelah kiri. Sebelah kanan wazan fi'il ziyadah alif wa nun udul itu ilat lafziyah. Jadi ada dua. Ada dua ilat. Kemudian alamiyah. Alamiyah ini juga ilat maknawiyah. Sebelah kiri ilat maknawiyah. Sebelah kanan wazan fi'il sampai taknis itu ilat lafziyah. Jadi ada dua. Ilat maknawiyah bertemu dengan ilat lafziyah. Hasilnya isim mamnu' minas sorof. Atau isim ghairu munsharif. Isim yang tidak boleh bertanwin. Ya. Ilat ma'nawiyah, alamiyah bertemu dengan ilat lafziyah, wazan fi'il, yazidu. Gak boleh bertanwin. Kenapa? Isim mamnu' minas sorof atau isim ghairu munsharif. Kenapa? Memiliki dua ilat. Ilat ma'nawiyahnya alamiyah, nama. Kemudian ilat lafziyahnya adalah wazan fi'il, menyerupai fi'il. Yazidu itu menyerupai fi'il ya. Ada fi'il namanya zada yazidu. Menambahkan. Jadi ketika kita mengatakan yazidu itu ada dua kemungkinan. Kita memanggil nama orang atau betul-betul fi'il mudhari'. Ya. Kan ada nama Yazid ya. Mungkin teman-teman punya saudara, anak murid atau anak yang namanya Yazid. Nah, Yazid itu bisa berupa nama, bisa juga berupa fi'il mudhari' yang artinya menambahkan. Makanya di sini kita katakan yazidu jika yang kita maksudkan adalah sebuah nama. Tidak boleh yazidun. Kenapa? Memiliki dua ilat. Ilat pertama ilat ma'nawiyah yaitu alamiyah, sebuah nama. Ilat keduanya adalah wazan fi'il, menyerupai wazan fi'il yaitu fi'il mudhari'. Kemudian ilat ma'nawiyah bertemu dengan ilat lafziyah, ziyadah alif wa nun, penambahan alif dan nun. Utsmanu. Nggak boleh kita katakan Utsmanun, Utsmanan, Utsmanin, nggak boleh. Kenapa? Isim ghairu munsharif. Isimnya tidak menerima tanwin. Tidak menerima tanwin. Kenapa? Karena dia memiliki dua ilat. Ilat pertama yaitu ilat ma'nawiyah, yaitu alamiyah. Yang kedua ilat lafziyah, berupa ziyadah alif wa nun. Kemudian ilat ma'nawiyah, alamiyah bertemu dengan ilat lafziyah, udul atau adal. Contoh Umaru. Umaru
Ini dia adal. Adal itu maksudnya adalah sebuah isim yang dirubah ke bentuk yang lain. Umaru itu asalnya adalah amirun. Amirun. Ada tanwinnya memang. Ketika kita diadal, kita rubah ke bentuk yang lain jadi Umaru. Ya. Umar. Ya. Umar bisa berupa nama orang. Dan dia bentuk ta'dil atau diadal ke bentuk yang lain. Ya. Kemudian ada illat ma'nawiyah. Alamiyah bertemu dengan illat lafziyah, yaitu terkib mazji. Terkib mazji, bukan majazi ya. Mazji. Kayaknya salah ini. Z dulu baru J. Ya. Mazji. Artinya adalah susunan campuran. Susunan campuran ini biasanya dia satu kata, asalnya itu dia sebetulnya dua kata. Misalkan ba'labakku. Ya. Ba'labakku itu asalnya adalah ba'la dan bak. Itu di sebuah daerah ya. Ana lupa di kalau nggak salah di negeri Syam ini. Ba'labakku. Asalnya adalah dua kata dia. Ba'la dan bakku. Kemudian dijadikan satu kata. Makanya yang asalnya dua kata digabungkan menjadi satu kata, konsekuensinya dia tidak boleh bertanwin. Jadi isim ghairu munsharif. Ba'labakku. Misalkan hadihi ba'labakku. Ra'aitu ba'labakka maratu bilabakka. Jadi tidak boleh bertanwin. Itu tarkib mazji, ya, susunan kata campuran. Kemudian illah ma'nawiyah, alamiyah bertemu dengan illah lafziyah, yaitu a'jamiyah atau ujmah, ya. Biasanya banyak yang mengatakan ujmah, ya. A'jamiyah atau ujmah artinya nama asing. Nama asing, bukan nama Arab. Ya, bukan nama Arab. Contohnya Ibrahimu. Ibrahim bukan nama Arab. Ya, Ismail itu bukan nama Arab. Nah, karena apa namanya? Ketika ada yang nanya, kenapa Ibrahimu tidak boleh kita tanwinkan Ustaz? Kenapa tidak boleh kita katakan Ibrahimun? Dia memiliki dua illat. Ya, memiliki dua illah. Illah pertama, illah ma'nawiyah, yaitu alamiyah, nama. Yang kedua, illat lafziyah. Apa itu? Mujmah, nama asing. Illat ma'nawiyah bertemu dengan illat lafziyah. Makanya ada dua tanwin. Ada dua illat. Sehingga terpenuhi syaratnya untuk tidak menerima tanwin. Jadi Ibrahimu. Tidak boleh kita katakan Ibrahimun. Kemudian ada illat ma'nawiyah, yaitu alamiyah bertemu dengan illat lafziyah, ta'nis. Ya. Ta'nis di sini perempuan, ya. Dia betul-betul perempuan, ya, bukan dianggap perempuan, tapi betul-betul perempuan. Baik perempuannya ini ta'nisnya secara lafzon, secara lafaz. Jadi ada yang mu'annas lafzi, ada yang dia mu'annas secara lafaz, yaitu Muawiyah. Muawiyah ini dia memang mu'annas, tapi secara lafaz saja. Secara makna laki-laki. Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laki-laki. Tapi dia dihukumi mu'annas,
lafzon, ya. Dia dihukumi mu'annas secara lafaz saja. Karena memang ada tak marbutoh di situ, ya. Biasanya dinamakan dengan al-mu'annas al-haqiqi, ya. Kalau di sini taknis lafzon, ya. Taknis secara lafaz. Dia mengandung tak marbutoh, ya, Muawiyah. Tapi hanya dia mu'annas secara lafaz saja. Tapi secara makna laki-laki dia. Makanya kalau teman-teman mempelajari apa namanya takbir, ya, itu atau di kitabah itu nanti ada namanya, atau di pelajaran nahwu juga disebutkan, ya. Ada yang namanya al-muannas al-haqiqi, ya. Ada yang al-muannas al-ma'nawi, ya, dan seterusnya. Contoh lain Hamzah. Hamzah paman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apakah dia muannas? Iya, muannas. Tapi lafzon apa maknan? Hamzah dia muannas, tapi lafzon secara lafaz saja. Karena secara makna dia laki-laki. Nah, seperti itu. Kemudian, nah, kembali lagi tadi, ya. Karena Muawiyah ini dia mengandung dua illat. Pertama illat ma'nawiyah yaitu alamiyah. Yang kedua illat lafziyah yaitu at-ta'nis bi ghairi alif, ya, muannas tanpa alif. Baik itu muannas lafzan, maka Muawiyah dia tidak boleh bertanwin, dilarang, ya. Isim ghairu munsharif. Maka kita katakan, ya, maka kita katakan hada Muawiyah. Ra'aitu Muawiyah, maratu bi Muawiyah, ya, maratu bi Muawiyah. Nah, seperti itu, ya. Karena Muawiyah ini dia apa namanya? Muannas lafzan. Muannas secara lafaz. Kemudian ada yang at-ta'nis ma'nan. Dia muannas secara makna, tapi secara lafaz dia muzakkar. Tidak mengandung tak marbutoh, ya. Biasanya dinamakan dengan al-muannas al-ma'nawi, ya. Ya, seperti itu. Contohnya adalah Maryamu. Maryamu ini dia muannas secara makna. Kok secara makna, Ustadz? Iya, secara lafaz nggak ada tak marbutoh di situ. Nggak ada tak marbutoh. Makanya kita katakan hadhihi Maryamu. Nggak boleh kita katakan hadza Maryamu. Tapi kalau untuk Muawiyah kita katakan hadza Muawiyah. Karena Muawiyah ini dia muannasnya secara lafaz saja. Adapun secara makna dia muzakkar. Adapun Maryamu dia secara lafaz muzakkar, tapi secara makna dia muannas. Makanya kita katakan hadhihi Maryamu, hadza Muawiyatu, hadza Hamzatu. Seperti itu. Kemudian, nah ini ada yang namanya at-ta'nis lafzon wa ma'na. Dia mu'annas secara lafaz dan makna. Bisa kita lihat dari tak marbutohnya yang mengandung ta'nis, dan dari segi makna dia juga mu'annas. Berbeda dengan dua sebelumnya. Berbeda dengan dua kawan sebelumnya. Kalau dua kawan sebelumnya itu al-mu'annas al-lafzi, al-mu'annas al-ma'nawi, itu bisa kita lihat dia mu'annasnya secara lafaz, dia mu'annasnya secara makna.
Tapi kalau yang ketiga ini namanya al-mu'annas al-haqiqi. Ya. Ini al-mu'annas al-haqiqi. Itu istilah ya, istilah di buku-buku nahwu. Di sini penulis membawakan dengan bentuk yang lain. Tapi maknanya sama ya. Ta'nis lafzon itu namanya al-mu'annas al-lafzi. At-ta'nis ma'nan itu apa namanya al-mu'annas al-ma'nawi. Ta'nis lafzon wa ma'nan itu namanya al-mu'annas al-haqiqi. Ya. Ana ulangi, ta'nis lafzon itu biasanya diistilahkan juga dengan al-mu'annas al-lafzi. Ta'nis ma'nan itu dinamakan juga dengan al-mu'annas al-ma'nawi. Ya, al-mu'annas atau ta'nis lafzon wa ma'nan biasanya dinamakan juga dengan al-mu'annas al-haqiqi. Dia memang secara hakikat dia mu'annas, terlihat. Ketika kita melihat ada tak marbutoh di situ dan dari segi makna juga dia mu'annas. Makanya al-mu'annas al-haqiqi. Fatimatu. Fatimah. Kita tahu ketika menyebutkan nama Fatimatu, Aisyatu itu pasti mu'annas. Tapi mu'annas yang mana? Mu'annas lafzi, mu'annas ma'nawi atau mu'annas haqiqi? Jawabannya adalah mu'annas haqiqi. Ya. Fatimatu hadhihi Fatimatu. Ra'aitu Fatimata, maratu bi Fatimata. Ya. Jadi dia tidak bertanwin ya, tidak bertanwin. Nah, jadi teman-teman sekalian, pembahasan kita malam hari ini dia berkaitan dengan isim ghairu munsharif atau nama lainnya adalah isim mamnu' minas sharaf, isim yang dilarang bertanwin. Kenapa dia tidak bertanwin, Ustadz? Dia memiliki dua, imma dia memiliki satu illat, imma dia memiliki dua illat. Kalau dia memiliki satu illat, ini illatnya paling besar ya. Saking besar illatnya, karena satu illat dia menggantikan posisi dua illat. Ya. Jika dia memiliki satu illat, ya, apa itu? Sighah muntahal jumu'. Ya. Kalau berwazan mafa'ilu, mafa'ilu, masajidu, masabihu. Kemudian masih dalam satu illat ya. Jika dia ada alifut ta'nis, bisa alifut ta'nis al-maqsurah yang berwazan fa'la, fu'la, fi'la, maupun alifut ta'nis al-mamdudah ya, berwazan fa'la'u, fu'ala'u. Nah, isim ghair munsharif bisa juga kalau dia memiliki dua illat langsung ya, memiliki dua illat langsung. Satu illatnya illat ma'nawiyah, illat yang lain illat lafziyah. Contohnya di sini illat ma'nawiyahnya wasfiyah bertemu dengan illat lafziyah wazan fi'il afdalu, atau bertemu dengan illat lafziyah ziyadah alif wan nun kaslanu, atau bertemu dengan illat lafziyah udul atau adl sulasu. Nah, atau dua illatnya itu illat ma'nawiyah yaitu alamiyah bertemu dengan illat lafziyah wazan fi'il, contohnya yazidu, atau bertemu dengan ziyadah alif wan nun Utsmanu, atau bertemu dengan adl Umaru, atau bertemu dengan terkib masjid ba'labakku, atau bertemu dengan ujmah atau ajamiyah Ibrahim, atau bertemu dengan at-ta'nis bi ghairi alif, muannas tanpa alif. Baik muannasnya itu muannas lafzi, muannas ma'nawi maupun muannas hakiki, maka tidak boleh menerima tanwin karena dia isim ghairu munsharif. Nah, jadi seperti itu teman-teman
Barakallahu fikum. Tafadhalu jika ada pertanyaan karena ini lumayan banyak juga anaknya nih. Tafadhal ikhwah. Tanya Ustadz, Naam. eh di yang dua ilat alamiah, ajamiyah, untuk mengetahui itu bahwa itu bukan dari bahasa Arab, bagaimana Ustadz? Ibrahim misalnya. Naam. Pertama yang harus kita ketahui bagaimana untuk mendeteksi ini nama Arab dan nama non Arab. Ya, kita dengan banyak-banyak mentelaah ya, mentelaah buku-buku nahwu. Nah, di situ kebanyakannya disebutkan ya nama-nama Arab dan nama-nama non Arab. Nah, karena memang mayoritas nama para para nabi itu nama nama asing ya, seperti itu. Jadi memang untuk memberikan contoh pada materi ini, misalkan ujmah, nama-nama asing, itu disebutkan biasanya nama-nama dari para nabi. Nah, nama-nama kita juga kayak anak Wahyudi, ya itu memang ujmah, ya bukan nama nama Arab, bukan nama Arab. Jadi seperti itu. Kalau nama Arab kan biasanya terlihat oleh kita. Kan nama kan. Pertama nama, kemudian Arab. Ya bisa kita deteksi lah kalau apa namanya sering belajar bahasa Arab, jadi kita mudah untuk mendeteksi. Makanya kita terus belajar dan banyak-banyak mentelaah buku-buku nahwu ya atau buku-buku Arab. Jadi dengan itu kita bisa tahu oh ini nama Arab, ini nama non Arab. Ya, seperti misalkan kata ustadzun. Kata ustadzun itu asalnya adalah bukan dari bahasa Arab. Itu bahasa Persia. Kemudian diarabkan. Jadi namanya itu termasuk al-kalimat al-mu'arrabah. Dia sudah termasuk kata-kata yang sudah diarabkan. Bagaimana kita bisa tahu? Ya kita banyak mentelaah. Jadi untuk mendeteksi nama-nama non Arab, karena nggak tahu ya ada di kitab apa. Tapi biasanya untuk pembahasan ini biasanya menyebutkan dengan dari nama-nama nabi biasanya. Ya seperti itu ya. Ismail, Ibrahim. Kalau adapun Soleh itu nama Arab ya. Saleh ya. Muhammad itu terdeteksi oleh kita ya. Soleh itu kan isim fa'il dari soluha yasluhu. Ya, Muhammadun dia isim maf'ul dari hamada yuhammidu. Iya. Nah, begitu Ustaz Ahmad ya. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Afwan. Saya tanya Ustaz. Nah, tafadhal. Ahlan wa sahlan Ustaz. Wa ahlan bik Ustaz. Pertama tentang arti dari udul itu Ustaz. Yang pertama, yang kedua seperti contohnya sulasu. Yang ini termasuk isim ghairu munsharif apa juga termasuk di dalam ayat, kemudian artinya bagaimana Ustaz? Biasanya kalau di dalam ayat itu kan fangkihu ma tobalakum minan nisa'i masna wasulasa. Itu kan isim ghairu munsharif ya Ustaz. Nah, itu artinya biasanya kan satu atau dua atau yang kedua atau memang artinya sama dengan salasun Ustaz. Nah, itu. Nah, Baik Ustaz, apa Ustaz? udul atau adil itu maksudnya adalah di sini ada disebutkan oleh penulis. Dia isim yang hasil dari perubahan dari bentuk lain. Jadi misalkan sulasu ya. Sulasu itu asalnya adalah dia salasun seperti itu ya. Kan masna itu kan isnani. Ruba
arba itu maksudnya. Ya. Jadi apa namanya? Dia salas salas diadal dirubah menjadi bentuk sulasu. Ya. Arba dirubah jadi ruba'u. Itu maksudnya. Adapun dari segi makna ya seperti tadi ya kita paham ya, masna wa sulasa ruba maksudnya adalah 2 perempuan, 3 perempuan dan 4 perempuan. Dari segi makna sama ya. Di sini disebutkan oleh penulis ya. Nah, tanpa merubah arti makna yang dimaksud. Jadi dia apa namanya hasil perubahan dari bentuk lain. Nah, seperti itu Ustaz. Kalau di udul adal di alamiah beda lagi dia. Karena dia alamiah berupa nama Umaru, itu asalnya adalah Amirun. Amirun. Kemudian di adal dirubah ke bentuk lain jadi Umaru. Nah, seperti Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Dari segi arti Umaru sama Ustaz ya dengan Amiru Ustaz ya. Nah, kalau dari segi Orang yang arti sama, memakmurkan gitu ya. sahih. Maknanya sama. Tayyib, jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan. Afwan, Tafadhal. untuk kata kaslanun itu kan ziyadah alif dan nun ya. Jadi asal katanya apa Ustaz? Huruf aslinya apa? Syukran. Nah, asalnya akarnya adalah kasalayak salu. Malas. Nah, kemudian kalau isim fa'ilnya kan apa? Kasil. Tapi jarang dipakai. Lebih banyak memakai yang ziyadah alif wan nunnya. Kaslanu. Karena dia wasfiyah, ya. Karena dia wasfiyah atau sifah musyabbahah bismi fa'il. Kaslanu. Kaslanu itu artinya orang yang malas ya, orang yang malas. Dia bukan masdar. Kaslanu. Misalkan at-talib kaslan. Santri itu pemalas ya. Seperti itu Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Iya, Ustaz. Tafadhal. Abu Zubair, Ustaz. Nah, tafadhal Ustaz. Dia mau menanyakan terkait tadi mengenai tentang yang alamiah, Ustaz. Jadi terbagi kan, terakhir adalah taknis. Ada lafaz, secara lafaz, ada secara makna, dan ada lafaz dan juga wa maknan. Tadi lafaz seperti contohnya Usamah, Hamzah, juga misalkan juga apa namanya yang lainnya ya. Nah, dia secara lafaz saja menandakan dengan menggunakan tamar butoh, tapi dia merupakan mudzakkar ya, Ustaz. Maka penggunaannya menggunakan hadza. Iya. Hadza Usama. Secara makna Maryam, dia walaupun tidak bertanda harokat secara lafaz, tidak bertakma butoh secara lafadznya menunjukkan di situ takma butoh, tapi dia menunjukkan makna Maryam, maknanya perempuan. Nah, terus tadi disebutkan lafadz wa maknan Fatimah, Aisyah. Apakah dia berarti juga boleh diucapkan misalkan dengan hadza dan hadihi? Dengan hadza. Terus itu satu. Yang kedua, tadi disebutkan dia bisa juga sebagai penyebutannya mu'annas hakiki. Anda pernah baca
yang di referensi yang lain muannas hakiki itu yang akil ya, Sat. Akil, Begitu, Sat. akilah Iya, Ustaz. yang berakal. Muannas muzakkar hakiki atau muannas hakiki dia merupakan isim yang berakal. Karena ada muzakkar apa namanya majazi, ada muannas majazi, itu gairul akil. Gimana, Sat? Nah, barakallahu fiik. Baik, berkaitan dengan mu'annas tadi, mu'annas lafzan wa ma'nan, ya, atau kita namakan dengan mu'annas hakiki, karena ini secara hakikat dia sudah mu'annas. Jadi sudah terdeteksi dia ini mu'annas. Jadi pakai hadhihi Fatimah. Jadi tidak ada ihtimal lain yang mengatakan hadza Fatimah, kecuali dia memang laki-laki. Berarti kalau dia laki-laki bisa masuk ke pertama ya. Tapi jarang kalau Fatimah dikhususkan untuk perempuan. Jadi dia mu'annas secara lafzon dan makna. Jadi kuat ketaknisannya. Makanya dia harus menggunakan untuk mu'annas hadhihi Fatimah. Ya, jadi nggak ada ihtimal hadza. Kemudian mu'annas hakiki apakah untuk akilah? Iya, untuk akil, untuk yang berakal. Seperti itu. Kalau mu'annas majazi kan beda lagi, seperti nar, syams dan yang lain. Dianggap mu'annas. Dia hanya apa namanya? Dianggap mu'annas secara majazi saja. Secara majaz. Nah, itu Ustaz. Maksudnya berakal itu manusia, Ustaz. Nah, berakal ya. Berakal. Nah, Ustaz Abu Zubair. Wallah alam bisawab. Syukran, Ustaz. Wadih. Afwan. Besok malam pembahasan kita apa ya? Nah, ini menarik nih. 1 Muharram, Ustaz. Kenapa? Besok malam 1 Muharram, peringatan. Insyaallah. Nah, tentang mu'annas dan muzakkar insyaallah akan kita bahas besok malam ya. Jadi ada yang muzakkar hakiki, ada yang majazi ya. Ada yang mu'annas hakiki dan majazi ya. Nah, seperti itu ya. Cukup untuk malam ini ikhwah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Syukran lakum atas kehadirannya. Semoga apa yang dipelajari malam hari ini bermanfaat dan kita bisa Amin. mengambil faedahnya. Semoga Allah Subhanahu wa Amin. taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus Amin. belajar dan memberikan Amin. ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum wa Amin. hayakumullah jami'an. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum, Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Tafaddalu. Insyaallah. Pak Ahmad, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.